Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik ibu-ibu bapak-bapak jamaah Cahaya Hati Indonesia. Kita kembali melanjutkan sesi tanya jawab kita. Silakan yang mau curhat, yang mau nanya, kami berikan kesempatan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Aryati dari Majelis Taklim Nurul Iman Pekayon Bekasi Selatan. Ya. Saya mau tanya Al-Habib Pak Ustadz. Saya mau tanya, kita sebagai perempuan pastinya kita setiap bulan itu berhalangan ya Pak Ustadz ya. Tapi untuk di bulan Ramadan ini bagaimana hukumnya kalau kita sedang haid terus kita membaca Al-Quran? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga menjawab bagi ibu-ibu yang pengen baca Quran tapi lagi halangan. Ada solusinya enggak? Gitu ya Bu ya? Gitu. Silakan mungkin Ustaz Zaki Mizar, fadhal Ustaz. Izin Habibana, mohon koreksinya Bang David. Siap. Masya Allah. Jadi wanita haid enggak cuma sekedar di bulan Ramadan ya. Karena larangan-larangan untuk wanita haid itu kan berlaku di semua waktu. Betul ya Bu? Ibu ada hafalan Al-Quran. Tidak dengan menjamah Al-Quran. Kalau mushaf itu kan lembaran kita sentuh. Itu jelas. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran, kitab suci mushaf disentuh kecuali dia yang dalam keadaan berwudu. Sekarang baca Al-Quran dari handphone, kudu berwudu apa enggak? Enggak, betul enggak? Harus wudu enggak Bu? Bukan masalah wudunya kalau dalam masalah handphone digital, tapi membaca lafaz Al-Qurannya itu yang tidak dibolehkan. Sekarang bagaimana dengan hafalan-hafalan? Sebaik-baiknya hafalan yang dibaca itu dalam keadaan suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk diantaranya Imam Hanafi. Beliau berpendapat boleh seorang perempuan dengan hafalannya ketika haid dia membaca. Karena itu bagian hanya dari zikir. Karena ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya ringan, tidak harus diawali atau dalam keadaan berwudu. Itulah zikir. Dan beberapa zikir diambil dari mana? Dari Al-Quran. Jadi niatkan membaca Al-Quran yang itu bagian dari zikir-zikir harian. Ya Bu ya. Contoh, Rabbana atina fid dunya. Itu dari Al-Quran bukan? Al-Quran. Contoh lain lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dari Al-Quran bukan? Dari Al-Quran. Tapi diniatkannya zikir mendapatkan pahala baca Al-Quran. Hebatnya jadi perempuan ini enak. Kita nggak ada menstruasi Bang. Iya betul ya? Betul. Udah nggak ada menstruasi jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu beliau menjelaskan. Nikmatnya perempuan dia ketika menstruasi datang bulan. Ibadah kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum haid. Itu akan dihitung sebagai passive income. Pasif pahala ketika ibu dalam keadaan menstruasi dan tidak beribadah. Ini ngerti gak nih maksudnya nih Bu? Iya. Ngerti ya? Ibu rajin nih baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah. Tiba-tiba haid. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Maka apa yang sudah ibu lakukan dalam kebaikan dan ibadah sebelum haid. Dihitung pahalanya terus mengalir di saat ibu penuh dengan larangan menstruasi. Enak banget jadi perempuan ya. Iya benar. Selama masa haid itu pahalanya ngalir terus. Tapi ketika ibu jarang ibadah, terus menstruasi tambah nggak ibadah, lah tambah boncos pahalanya. Iya. Betul nggak?
Nah ini hebatnya Allah. Apa yang ibu lakukan jadi kebiasaan. Pra-menstruasi itu pahalanya dihitung dalam keadaan mens sekalipun. Baik, baik. Tapi ada nggak sih Ustadz, maaf ya, pendapat yang lain misalnya begini, maaf. Ya. Misalnya kalau bukan mushaf Quran, misalnya Majmu' Syarif gitu ya. Di dalam kitab yang lain gitu, boleh baca aja gitu boleh nggak? Atau misalnya dalam potongan-potongan doa zikir gitu. Ya. Kitab-kitab gitu boleh nggak? Karena ayat ini kan, pertanyaan ini aja ya, pertanyaan yang sering ada di pandangan umum gitu. Boleh kok, kecuali asal jangan mushaf Quran gitu. Betul. Itu gimana kalau ada orang berpendapat seperti itu? Jadi Al-Quran ini kan sebenarnya bacaan-bacaan. Iya. Ya. Dan betapa kita yakin dalam Majmu' Syarif pun itu banyak bacaan-bacaan yang diantaranya Yasin. Betul. Yasin, betul. Yasin itu bagian dari salah satu surat yang ada di Al-Quran. Berarti ketika kita memegangnya pun harus dalam keadaan suci. Ya, Itulah kenapa sebaik-baiknya wanita dia punya hafalan-hafalan zikir yang zikir itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka ada satu buku itu karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir. Ya. Itu tentang bacaan-bacaan zikir apa saja yang diambil dari Al-Quran. Jadi wanita-wanita Mesir itu biasanya dia punya tradisi hafal dengan zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Jadi ketika dia menstruasi, head yang dia baca itu sekedar zikir. Padahal itu bacaan apa Bu? Pahalanya dapat 2. Zikirnya dapat, bacaan Al-Qurannya juga dapat. Itu solusi yang terbaik. Jadi kalau saya belum menemukan dasar yang kuat Bang. Seorang ulama mengatakan boleh pegang bacaan-bacaan yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Dalam bentuk lembaran ya. Tapi kalau dalam bentuk digital termasuk Syekh Yusuf Qaradawi itu punya perbedaan pendapat untuk menyikapi baca Al-Quran dari handphone atau digital. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ibu atau baik kalau gitu kita lewat sosial media nih. Teman-teman yang ada di rumah silakan boleh kasih pertanyaan. Ya sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku belum bisa baca Quran. Nah ini lain lagi nih ya. Aku belum bisa baca Quran. Boleh nggak ya kalau aku cuma dengerin, nah mungkin dengerin murotal Al-Quran ya. Murotal Al-Quran atau baca artinya saja atau baca terjemahannya saja. Silakan Habib, fadol. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki Riza, Abang David. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah. Pertama yang harus kita pahami bahwa hukum belajar membaca Al-Quran itu wajib. Ya, hukum belajar membaca Al-Quran wajib. Kalau ditanya boleh nggak kita dengerin dan baca artinya dulu sambil kita belajar, boleh. Apalagi kita udah masuk bulan suci Ramadan, keutamaannya mulia, membaca Al-Quran dilipat gandakan. Bahkan tadi kita belajar bulan Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran, malam Lailatul Qadar dimuliakan dengan Al-Quran. Sayang kalau hanya belum bisa baca, kita ninggalin Al-Quran, sayang banget. Maka kuncinya deketin orang yang bisa baca Al-Quran. Bahkan deketin orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, kita dengerin dia baca. Atau sekarang era digital, kita bisa dengerin di mana-mana tempat, di media digital, lewat handphone kita, laptop kita, atau media lainnya, Al-Quranul Karim sambil kita pahami, maknai artinya satu persatu sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi ingat belajar membaca itu hukumnya wajib. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Belajar baca, belajar memaknai, belajar memahami, belajar menghiasi bacaannya. Semua pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran membuat kita generasi yang paling mulia di antara generasi yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti bumi dihancurkan. Generasi yang mulia termulia adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah kebanyakan kan orang ya Bib, kalau misalnya lagi bulan Ramadan ya, kalau dia nggak bisa baca Quran kan dengerin murotal aja tuh. Iya. Iya kan gitu. Ada yang bilang katanya kalau cuma dengerin murotal aja itu nggak dapat pahala. Karena itu kan
digital, bukan orang beneran katanya begitu. Apalagi kalau di masjid-masjid ya, Kiai kan ya. Suka ada tuh lagi nunggu waktu sholat, di setel gitu. Katanya nggak boleh begitu. Itu gimana tuh pandangannya? Bismillah. Memang kita perlu kehati-hatian dalam menyetel digital murotal. Kadang-kadang orang nggak paham. Ya, nggak paham bahwa dia nyetel, ayatnya belum habis, udah diputus. Nah itu bahaya. Atau ayatnya belum habis, udah dipotong sama kalimat-kalimat. Atau ayatnya belum habis, tidak dengarkan sampai habis, kemudian sudah dipotong dengan obrolan kita. Itu bahayanya. Tapi apakah boleh, apakah mendapatkan pahala mendengarkan Al-Quran dari media digital atau murotal dari media-media yang kita ketahui? Dapat. Pahalanya dapat, pahalanya sama, Al-Quran yang dibacakan sama, insya Allah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap sama. Tapi sekali lagi, perhatikan adab-adabnya, jangan sampai memotong ayat, memotong atau menghentikan bacaan Al-Quran di tengah-tengah ayat sebelum dia usai. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu. Masya Allah. Pak, buat yang belum bisa baca Quran, apalagi umurnya udah 40 ke atas, ada yang 50, jangan malu untuk belajar ya. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nggak apa-apa belajar alif, ba, ta, ikro. 1, 2, 3 ya kan. Nggak apa-apa belajar, undang guru. Kalau enggak, kalau perlu masjid ini nih, Masjid Al-Muhsinin. Undang khusus para orang-orang tua belajar ngaji lagi. Belajar baca Quran dari awal ya. Jangan malu, habis itu belajar bahasa Arabnya, belajar tafsirnya. Kadang-kala kita belum apa-apa udah tafsir, gengsi belajar dari awal. Nah buat teman-teman dan juga pemirsa yang ada dimanapun saja Anda berada, kalau ikut acara kita nih, Cahaya Hati Indonesia, ada yang namanya program ngaji yuk sama Kiai Munawir Ngajir. Habis ini kita akan belajar baca Quran bersama Kiai Munawir Ngajir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.